dirimu tenanan gak nyalek? Yo tenanan tuh bro. Kalau kenapa PSI sebenarnya dulu almarhum bapak mengidolakan Gus Dur. Makanya namaku di depan itu namanya Wahid. Wahid. Dari kata Abdurrahman Wahid. Konten kreator terus nih politik. Ya. Ipi ya ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cua di Cupu, Cua Podcast. Tepuk tangan deh. Gak dia bumper tuh. Okay, let's go. Oke, dino iki bintang tamunya adalah caleg Anyaran. Ya bernama sama jenengmu? Bro Wahid. Wena. Udah enak bro nih. Kudu dah. Itu sudah menjadi ADRT. Berkintis hari ini. Semasi. Terus lak wedok sis ngono. Sis. Bro sis. Bro and sis. Bro and sis. Bro Cua. Oke. Apa kabar Bro Cua? Oke. Aku seneng diceluk rekan sih. Apa wih? Rekan. Oh, Iya. Oh. Ya, Ah, ngerti. luweh tuwekan rekan loh timbang bro and sis. Iyalah, iya. Oke, sebelumnya aku pengen memperkenalkan. Jadi bintang tamu niki adalah bisa dibilang influencer ya. Enggak. Influencer. Jangan merasa Ya kan gelar influencer tuh tergantung nanti setelah 14 Februari. Kalau suaranya banyak, oh berarti menginfluence. Oke. Jadi jangan disematkan dulu itu ya. Oh no, enggak oleh. Ya. Oke, yo tapi kan orang-orang luwih kenali dirimu kuwi. Ya, anggap aja begitu. Anggap aja ngono. Opo no, terus pengenmu apa? Ya, pengennya apa? Pengenmu apa? Wahid apa? Biyen ki story rene jare pengennya tori musisi lah dirimu. Oh, nek aku itu apa ya? Tergantung sudut pandang lah, Kalau teman-teman dulu kuliah ya Wahid senengane dolan. Wahid Diling. Pokoknya yang Didi gas, soalnya dulu kan belum ada agenda ya, belum ada kesibukan buat kerja, cari duit. Ini biar ini nek duit, ayo nek duit bensin, budal. Oh ngono. Kalau Oke, sekarang oke. sekarang sama. Kalau sekarang tuh cuma kebutuhannya ngonten gitu toh. Wah, ada yang baru, ayo ngonten. Jadi Wahid konten. Saiki. Oke, iki Oh, brandingannya. brandingmu iki pengennya apa? Ya pengennya konten kreator aja lah. Wahid konten kreator. Ya, karena kalau ngomong konten kreator kan masih umum lah ya. Oke, Wahid konten kreator. Oh iya, ngomong-ngomong konten kreator, dirimu mbiyen kuliahmu iki apa enek hubungan teko konten kreator sih? Tidak. Multimedia apa? pengen pengen kuliah di nih. IT dulu. Terus ternyata Cuman karena Kampusnya tidak ada. enggak, anggaran orang tua enggak segitu, enggak nyampe. emang untuk menjadi konten kreator atau influencer itu Loh kan di tahun itu belum ada kata-kata pekerjaan Oh, gitu, influencer. oke. Di tahun 2011. Oh, angkatan tua. Iya, 2011. dari 11 kuliah ya. Kan bodoh. Enggak. Menolak tua. Ojo dibuka. Wis gak apa-apa lah ya, oke. Hampir sama, cuma aku manut pemerintah aku. Kok iso? SD-ne umur 7 tahun aku. Oh, oke. Lah diriman umur 6 tahun kan? 6,5. Enam Ya pas setengah. 7 tahun, pas 7 tahun. Oh ngono. Soalnya kan aku Juli, pas Oh. pertengahan. Lah aku Juni. Ya wes podo toh. Ya wis. Oke. Terus apa jurusanmu? Kuliah. Heeh, kuliah. Emang enek kuliah SMA jurusanmu? kuliah di Fakultas Adab dan Humaniora. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Wih. Bahasa dan sastra Arab. Pendidikan apa murni? Murni. Murni. Oh iya, Fakultas Murni. Adab ya. Adab. soalnya. Kalau pendidikan itu kan tarbiyah toh. PAI, PPA. Anjir. Duduk bro kudune. Akhi Wahid. Iya. Nah, itu kalau di Arab itu PSI cabang Arab ngomongnya akhi, ukhti gitu. Oh no, enak PSI cabang Arab. Loh, di sini kan ada kan kelompok-kelompok yang kalau manggil temennya tuh ukhti, akhi. Nah, itu mengadopsi. Oh ngono. Kalau bro itu kan Inggris kan. Iya, oke. Bahasa
Sik toh, bahasa Arab pinter berarti, bahasa Arabmu. Dulu ya sempat bisa membaca. Iso yo kabeh wong iso maca Arab dong. Ya, Termakno maca to. maksudnya dulu masih bisa menerjemahkan, bisa baca Arab gundul dengan lancar. Loh, Sekarang agak susah karena lingkungan tidak mendukung. Lingkungannya abangan. Iya, lingkungannya sekarang nggak kayak dulu ya. Lingkungan abangan. Oke. So, maca Arab gundul kan iku asine lak menurutku ya, lak kuliah tok iku gak iso sih maca Arab gundul. Berarti enek latar belakangmu sebelum-sebelumnya pernah mondok kah? Ya, Arab pernah gundul? mondok 6 tahun. Oh, ya genahe. Mondok terus jurusane bahasa Arab. Terus Tapi setelah kuliah tidak relevan dengan apa yang dipelajari. bahasa Arab. Oh, terus Ya. baru ngono konten kreator. Ya. Saiki nyalek. Gak piye kehidupanmu iki bingung gak? Ya itu namanya kehidupan kan nggak bisa sesuai dengan rencana kita toh. Iya sih. Nah, jadi ketika Allah memberikan kesempatan, ya kenapa nggak dicoba kan gitu tuh. Oke. Ya, Konten kreator terus nih politik. ya. Iki piye ceritane? Emang enek kepinginan mlebu politik gak sih apa gor-goro nyapo no? Kalau Ceritanya, politik sebenarnya udah dari lama ya. Udah dari kecil lah. Dari bapak itu dulu suka banget nonton berita tentang politik zaman Soeharto lengser, terus pemilihan Gus Dur, terus dilengserkan Gus Dur juga, dimakzulkan. Jadi sejak itu ngikutin. Karena dulu almarhum bapak mengidolakan Gus Dur. Makanya namaku di depan itu namanya Wahid. Wahid. Dari kata Abdurrahman Wahid. Jadi Oh. selain anak pertama artinya, jadi Wahid itu mengandung makna, bapakku ngefans Gus Dur, jenengku dibuat kayak Wahid. gitu. Oh. Kalau ngomongin masalah kenapa politik, sebenarnya politik itu kan di keseharian kita. Maksudnya? Di keseharian kita, politik itu kan mengatur tentang kehidupan, tentang hukum, tentang peraturan. Kalau misalkan dunia ini nggak ada politik, tak coba iki. Duh, Loh, gak iso no. siapa yang bilang nggak bisa? Hukum. Nah, itu hasil dari politik. Jadi hukum ada hasil dari politik. Ya, pokoknya politik itu membuahkan beberapa hasil ya. Salah satunya undang-undang, terus peraturan. Jadi kenapa kita kalau punya motor harus ada STNK, BPKB, itu kan ada undang-undangnya. Oke. Nah, saikimu ketika kita keluar, baru keluar aja kita udah politik loh. Dapat akte lahir. Iya. Terus nanti 17 tahun kita dapat KTP. Itu kan hasil dari politik kita gitu. Ya, oke. Akhirnya dirimu memilih untuk politik karena emang dari kecil wis tertarik dengan politik. Tapi kan teko ceritamu bapakmu mengidolakan Gus Dur, latar belakangmu sing agamis banget. Nyapa kok memilih PSI? Nyapa gak memilih partai-partai Islam koyok PKB, Gus Dur, PKS, PAN? Nyapa kok Partai PSI? umat, partai Lah umat. Kalau itu jelas nggak mungkin ya. Loh kan jelas kan dari sosok yang diidolakan Bapak dulu dengan rivalnya kan wah jelas ada alasan tersendiri. Kalau kenapa PSI sebenarnya PSI itu sudah sudah familiar di kehidupanku dari sebelum tahun 2017 kayaknya, 2016 atau 2015. Sejak PSI kan 2014 tuh dibentuk. Habis itu kan semakin gaungnya semakin luas di kalangan anak muda. Waktu itu kan aku juga masih kuliah tuh. Terus ada sosok yang mungkin menginspirasi kenapa sih kayaknya politik itu bisa asik. Diomongkan cah nom ini kayaknya asik loh. Kalau dulu kita ngelihat politik kan yang bawa itu kan cuman yang sudah tua-tua ya, yang sudah senior-senior kayak Fahri Hamzah, Fadlizon, debat di berita, di media tuh isinya cuma itu aja. Ternyata ada sosok anak muda, kalau ternyata dia ngomong itu keren. Maksudnya bisa membantah argumen seorang yang sudah senior pun. Jadi, wah siapa itu? Ya kayak sosoknya Grace Natali, Samara Amani saat itu. Ya kan, Samara Amani
di media debat sama Valdo Maldini. Iya. Nah, itulah. Jadi Giring Niji jangan lupa Giring. iya, Giring. Tapi Giring aku nggak mengikuti ya. Pokoknya dua sosok itulah, Grace sama Samara. Bahkan ketika Grace di tahun 2019 ke Madiun, waktu itu ke Gulun ya, aku sempat lewat dan, wih, keren ya. Ketemu nggak? Ya ketemu, maksudnya ngelihat, cuman nggak sing salaman karena di saat itu kan belum secara resmi jadi anggota PSI. Oh, gitu. Tuh. Mau ngopo mau mira krungu. Aku katanya perlu Isengo. Fuck kowe. jadi anggota PSI mulai kapan? Nah, siku Juber. Kalau jadi anggota PSI itu sebenarnya udah dari dulu ya. Jadi ketika PSI itu membuka relawan, pokoknya dari website www.psi.com, .id ya. Lembuk wes. Pokoknya itu, aku pernah masukin identitas. Udah apply. Tahun piro? Ya waktu itu sebelum sebelum pemilu 2019. Sebelum 2019. Itu PSI di Instagramnya itu ngasih pengumuman rekrutmen relawan atau anggota itu. Aku udah submit. Oh, yo eling. Aku udah submit data. Cuman di saat itu nggak dapat nomor anggota, belum dapat KTA. Jadi mau kemana-mana nembusin siapa tuh nggak tahu. Baru kemarin di tahun kemarin bulan Maret ketika Kopdarda PSI diajaklah sama Mas Bagus gitu. Jadi diajak terus dimintain KTP, besoknya udah jadi anggota, udah lama dapat KTA. Katanya 2 hari kemudian jadi ketua. Enggak dong. Enggak dong. Beda wong. Beda. Beda. Kok kayak ngawancarai Kaisang gitu ini ya. Enggak, ini setengah roasting. Iya. Ya itulah, jadi kalau sukanya di PSI itu kan mungkin dari sudut pandang orang lain tuh, wih kok iso ya kadernya lama-lama lah belum tentu jadi ketua, belum dapat jabatan di struktur kok tiba-tiba gini. Ya kayak gitu. Di PSI itu nggak bisa ditebak lah. Enaknya kan gitu. Itu sesuai dengan mungkin karakterku yang kalau misalkan bikin campaign, bikin sesuatu atau bikin sesuatu yang viral itu kan ya jangan diomongin, jangan dikasih tahu secara strukturalnya nanti kayak gini pola-polanya jangan dikasih tahu dulu. Kan itu pun juga sah-sah aja. Ya kan? Oke. Kok menang tuh, ayo tanya aktif dong. Iya, sih. Anak muda harus berpolitik. Tulisannya ra jelas loh, polsek cuk. Nyapa mlebu polsek, pertanyaan apa ini? Oke, sebenarnya aku arep takon ngene sih. Dirimu kan nyalek DPR. Ngerti gak tugas DPR? Tahu lah. Opo? Mengganti undang-undang. Merancang dan mungkin bisa merevisi undang-undang yang tidak sesuai dengan hati masyarakat. Emang DPR ini undang-undang? Iya toh, perda kan? Perda. Nah ya perda, peraturan daerah perda. Terus mengawasi anggaran, kerjanya eksekutif. Dan mengawasi kerjaannya eksekutif. Mengawasi kerja, oke. Para dinas-dinas gitu loh, kepala daerah itu kan bisa diawasi melalui perwakilan kita. Nah itu yang masih menjadi PR banget ketika kita partai ataupun caleg ketika door to door kampanye, mereka tuh belum tahu tugasnya DPR itu ngapain. Makanya setiap kali kita silaturahim, door to door, kunjungan ke rumah-rumah, mesti ya seakan-akan kita membawa uang, bawa materi, gitu. Membawa uang, membawa materi. Iya, membawa sesuatu lah. Jadi anggapan kalau misalkan kita kunjungan ke rumah-rumah buat sosialisasi, itu seakan-akan wah ini DKI. Padahal kan nggak harus gitu. Padahal aku datang itu minimal menjelaskan lah, tahu nggak DPR itu tugasnya ngapain. Terus selama ini sudah pernah nyoblos siapa, sudah pernah kesini belum orangnya, udah pernah tersalurkan nggak aspirasinya, kan gitu doang. Iya, Kita membandingkan dari yang dulu-dulu aja, gitu. Berarti caramu, berarti dirimu ini aku takut sih. Dirimu tenanan gak nyalek? Ya tenanan tuh bro. Tenanan. Nama aku tuh udah dimasuk di database-nya KPU, bisa diakses oleh siapapun masyarakat Indonesia atau bahkan luar negeri. Jadi tinggal masukin
www.kpu.go.id. Nanti di sana ada daftar caleg mulai dari RI, provinsi, kota, kabupaten. Bisa dilihat. Oke, tenanan. Terus piye carane ben awakmu menang iku mau berarti blusukan apa Ya, dengan kita, cara lain? kita persuasi lah, mempersuasi beberapa masyarakat, khususnya daerah pemilihan dapil, ya untuk mendengarkan dulu aja, mendengarkan kalau misalkan nanti ada yang bingung, mereka nggak paham, kita jelaskan. Bahkan mereka tuh nggak tahu kalau kursi dapilku aja itu ada 8 mongan, dibuat rebutan 120 orang. Kayak gitu-gitu masih Iya, yang iya. basic-basic belum tahu. Apalagi Berarti masyarakat-masyarakat yang dirimu blusukan itu memperkenalkan diri Iya. sambil ngasih tahu Iya. apa sih tugas DPR, ya, ngono ya. dan edukasi. Edukasi. Kadang itu ada yang lucu iki. ada yang lucu itu kita ngobrol lama setengah jam lebih, ketika sudah intinya klik gitu ya. Boleh pinjam KTP-nya, itu hanya untuk mendata dia tuh TPS mana. Ternyata mau kabupaten. Kan lucu kan? Jadi Iya, kita iya, iya. minimal tahu dulu lah. Ya nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa. Dari situ kan dia sudah bisa nganu dari awal kalau ternyata Mas aku kabupaten bisa nggak ini gitu. Jadi ya secara kerjaan biar memudahkan caleg yang mau kampanye, mau Iya, kampanyekan iya. mengenalkan dirinya. Sebenarnya nggak masalah deh, aku nggak masalah. Cuman beberapa kan ada yang ketipu kan dengan Iya. jadi orang-orang yang menganggap wah gue kayak duit ini jelala kan kalau misalkan mereka yang bawa-bawa senjata itu dijoli KTP kan biasanya. Loh, kabupaten gak entuk. Itu kan menyakiti hati calon pemilihnya. Wah, Dasar wong kabupaten. nah, gitu loh. Dasar orang kabupaten. Oke. Dirimu tenanan, terus visi misimu itu apa? Ya karena sekarang bergelut di media, di digital, di sosial media, ya nggak banyak sih. Harapannya yang pertama itu bisa mewujudkan Madiun ini secara secara fisik itu bisa dijumpai di media manapun. Ya pengennya kayak mempromosikan apa yang udah ada di Madiun ini secara digital. Secara digital. Karena selama ini kan mungkin teman-teman sosmed kreator itu nggak dianggap lah sama pemerintah yang dan komunitas ya untuk membuat campaign membawa Madiun ini ke kancah nasional ataupun dunia. Ya sekarang cuma pemerintah mengandalkan akun infonya itu toh. Nggak pernah dianggap kan. Jujur aja waktu main-main ke daerah lain kayak di Ponorogo itu teman-teman malah tahu agenda Pemkab sebelum masyarakat. Berarti kan mereka dilibatkan, diajak rapat, Iya. diajak diskusi. Gimana nih misalkan kita bikin acara gini, gornya di anak muda, gongnya gimana, kayaknya seru nggak gitu. Apapun ya, nggak mesti event. Tapi secara sosialisasi mungkin kayak ajakan buat bayar pajak, terus buat dukcapil. Jadi biar mengengage anak-anak muda itu biar mereka bisa promosi secara pribadi. Kan selama ini kalau misalkan di Mamil nih, konten kreator kuliner, kita diundang buat makan dengan review kan kita udah secara spontan, wah keren ini kita review lah, kita promosikan lah. Sama harusnya kan program-program pemerintah ini juga bisa disosialisasikan ke teman-teman yang bermain di dunia digital buat terlibat di dalamnya, minimal kan gitu. Oke. Ya kan? Iya. Ya kalau misalkan contoh-contoh kecil mungkin kalau kita ngelihat akun-akun instansi pemerintah ataupun yang lain kalau bikin pengumuman isinya cuma pamflet gitu, terlalu kaku gitu loh. Bahkan di beberapa kota besar ataupun di luar negeri itu kampanyenya udah nggak kelihatan kalau itu punya pemerintah. Harusnya gitu biar anak muda itu, aduh, misalkan perpanjangan SIM, kuetok, misalkan ada pengumuman perpanjangan SIM sekian gitu kan. Saya Pak Kapolresnya, ya benar bagus, tapi kan pembawaannya bisa dibuat agak cair biar anak muda itu mau. Tapi kan iku menurutku
eksekutif ya, Ya, seperti itu. Tapi kan dirimu legislatif. ya kan bisa dibuatkan ininya, perdanya. Gitu loh. Jadi kan selama ini kan nggak dilibatkan nih komunitas karena mungkin nggak punya legalitas. Ya kan? Ya cuman gitu-gitu aja. Kita menyuarakan dan mengusulkan biar ini terlibat. Itu kan dalam sidang nanti ketika pertemuan antara pejabat kepala daerah, dinas-dinas, terus sama DPR ketika rapat. Jadi itu salah satu yang bakal mbok perjuangkan nggak jadi gitu ya. Ya itu. Terus angan-anganku tuh biar apa ya? Motong generasi gitu. Biar mungkin di periode periode depan atau periode depannya lagi, itu yang masuk DPR tuh ya anak-anak muda, minimal umur 25 itu udah masuk DPR. Jadi mereka pikirannya masih fresh, tahu updatean terkini apa gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya dilihat di Google aja, DPR itu ada sampai 4-5 kali menjadi dewan. Terus ngapain 5 tahun yang kono iku? Masuk ya maksimal 2 atau 3 periode udah cukup. Masukkan nanti dikasih ke yang lain gitu loh. Kan di sini ngomong kuwi. Jadi misalkan kita ngelihat ucapan akhir tahun anggota dewan, sih wong tuwek-tuwek brengosan tok. Kenapa nggak ada anak muda gitu? Pengennya kayak gitu sih. Oh no, oke. Ya itu kan biar nggak terkesan kaku itu tadi. Oke. Terus dirimu ngono ya aku gak roh ya, legislatif gak roh. Ngono iso milih gak sih komisi pirone utawa dipilih nih komisine teko pas opo ngono wis dadi dipilihne apa piye ngono. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa ya. Jadi itu tergantung waktu rapat kayaknya. Karena ini yang lucu itu juga ketika kita rapat internal partai, kita jangan menjanjikan sesuatu yang nggak tahu kita nanti jadi apa. Kita menyuarakan pendidikan nih, ternyata komisinya bukan di situ. Masalah ekonomi kreatif ternyata bukan situ, kan susah. Makanya ini yang tak perjuangkan ini aku nggak berbentuk yang secara konkret, cuma abstrak aja. Ya minimal digital ini muncul. Madiun itu kalau misalkan dilihat dimanapun gampang aksesnya, gitu. Lebih ke gambaran umum ya. Gambaran umum secara khusus. Iya. Tapi secara pribadi pengennya masuk di komisi berapa sih? Belum tahu aku. Ya pengennya yang aku belum tahu komisi 1, 2, 3 itu apa aja. Aduh, gimana nih? Kan gak apa-apa. Lah emang DPR dulu yang sudah 3-4 tahun tahu langsung kan enggak toh. Enggak, maksudnya pengen Di bidang apa? Di bidang ekonomi, kreatif ekonomi, terus ya yang meliputi kayak perdagangan, ekonomi, sosial. Pokoknya jangan pendidikan dan kesehatan, aku nggak paham. Oh no, kan kamu anak terdidik. Iya kan nggak, tanggung jawabnya lebih besar. Oh no, iya. Emang kamu lebih tertarik di dunia ekonomi, Ya, dunia ekonomi, bisnis, dan kreatif. Sebagai pertanyaan dah Putih. Oke, kembali lagi. Kembali ke laptop. Ya. Kok garing tuh coba? Guyon lo kayak biasanya lo. Kok aku ya saya biasanya nek anu ning tori, ning anu kan wah. Enggak ya. Dipilih kawane. Umpamane dirimu gak dadi. Ya walaupun itu peluangnya lebih besar. Ya. Kalau misalnya nggak jadi pun, minimal PSI dapat kursi yang banyak. Dapat suara banyak, dapat kursi yang banyak. Yang minimal 4 lah, tiap dapil ada perwakilan dari PSI. 4 ini maksudnya 4 kursi Ya, sekota ya. 4 kursi. Berarti tiap dapil ada. Tiap dapil ada yang mewakili. Enggak, dirimu arepnya apa umpamane gak jadi? Nggak jadi ya tetap seperti biasa aja. Karena begini, kalau misalkan ini ilmu ya, maksudnya, sekolahnya pondok, kuliah agama, terus nyalek. Ternyata ada benang merahnya. Apa? Kalau kamu mau berpolitik, mau menjadi seorang pejabat atau menjadi seorang legislatif, dewan, kepala daerah, itu satu kuncinya. Yang tak pelajarin setelah ini yang menjadi kesimpulan. Ada satu kalimat di bahasa Arab yang berbunyi khairun nasi anfa'uhum linnas. Artinya Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi dipilihnya
banyak enggak suaramu ketika pemilu atau dipilihnya enggak dirimu itu bergantung seberapa manfaatmu kepada masyarakat sebelumnya. Jadi misalkan seorang Locua ini di Manisrejo itu untuk lingkungan sekitar tuh seberapa sih manfaatnya kan? Tidak bermanfaat. Iya. Ketika nanti beliau ini menjadi atau dipercaya atau mendapatkan kesempatan menjadi kepala daerah atau dewan atau seorang yang punya posisi penting, kalau Tuhan deh, Pak. dia dipilih, Tuhan. ya kan? Lo bener kan? Ketika nanti dipilih banyak berarti kamu sudah membawa manfaat sebelumnya. Tapi nek misalkan kamu cuman ngomong sekarang aku akan kayaknya bullshit lah. Makanya aku nggak pernah ngomong, wah nanti tak kasih, enggak. Cuman nek wis kenal aku, yo ayo kita jalin silaturahim. Misalkan nanti ada masalah apa, aku bantu sebisanya. Ya kayak bermasyarakat seperti biasa sih. Nah, sementara ini yang tak bantu ya beberapa UMKM, beberapa pedagang. Kemarin kan aku bikin program promosi gratis tuh Di mana? di sosmed, Sosmednya siapa? di Madiun Ngemil dong. Kan kalau sosmednya satu bait masih. Loh, tak kolaborator. Wow. Tak kolaborator. Anu ya, kampanyenya Loh gimana lagi kan sesuai dengan bidangnya kan? oh Ya, ya. yang ku bisa itu misalkan aku mau kasih uang 100.000 per rumah kan nggak mungkin bisa. Uang dari mana? Dari Kan utang. bisa itu di perempatan. Nggak bisa. Jadi Apa perapatan? ya program-program kayak gitu aja. Oh, kasihan anjing. Dan sama dengan kayak ya apa yang kita tuai apa tunai? Tuai. Kita yang Apa yang kita panen sebar, tuai, ya, itu itulah yang kita bergantung pada tuai. sebar. Sebar itu yang kita Oh. kita manfaat kepada masyarakat sebelumnya itu kayak gimana? Udah dikenal sebagai apa dulu. Jadi misalnya kita datang itu nggak dianggap leh api pas nyalek tok. Itu kata-kata yang mungkin sampai saat ini dijadikan pedoman ketika door to door ataupun kampanye. Ya. Instruksi. Yoi. Oh, Mau apa tanya, interupsi? Pak, Apa? persentase Anda yakin jadi berapa persen? Berapa persen? Ya, Anda Kalau yakin. secara matematika ya, dapil 1 itu Kartoharjo, itu kan cuma 8 kursi. Diperebutkan 120 orang. Ya udah dibagi aja berapa itu. Anda Enggak, dirimu keyakinanmu terkait aku jadi. Oh, kalau jadi ya. Heeh. Kalau jadi itu mungkin ya sekitar nggak banyak lah, cuma 25% paling. Oh, gak yakin jadi. Loh. Gini, Bos. Sementara ini kan tadi kan aku ngomongnya kalau misalkan nggak jadi minimal kan satu dapil perwakilan satu. Heeh. Ya udah itu aja yang tak perjuangkan selama sementara ini. Oke. Kalau misalkan jadi itu kan bonus. Oke. Ngapain harus "Wah, aku jadi gini. Sementara kan yang tak suarakan misalkan nanti ketika rapat pertemuan internal, ayo bikin gini. Sementara kemarin waktu puasa kita bikin workshop buat UMKM. Ya, nanti yang bikin nanti rutinitas kita kepada masyarakat. Jadi itu jangan sampai menjadi program yang ketika mau pemilu aja. interupsi. Misalkan nanti tidak jadi, apakah 2029 nyalek lagi? Kalau misalkan nanti diajukan lagi, sepertinya akan mencoba lagi dengan peruntungan yang baru. Dan apakah masih di PSI? Bisa jadi. Kenapa nggak ke Kita lihat nanti lah. Maksudnya nggak harus. Ngomong-ngomong kan diajukan, berarti diajukan tidak mengajukan diri. Ya sementara kemarin memang diajukan kan. Maksudnya mau nggak? Oh, ditawani Ya ya. ditawarin nggak yang tiba-tiba, Mas, aku pengen nyalek. Oh, letak kira ngono. Duitmu piro kan nggak mungkin. Jadi kan Oh, ngono. Duitmu piro? enggak ada. Lah kok ngono kok? Itu kan mungkin di yang lain. Oh, di yang lain. itu yang mana? Nggak tahu mungkin saja. Oh. Lah dirimu sudah mengeluarkan dana untuk apa jenenge? Alat peraga kampanye ngono iki entek piro? Enggak lebih 1 juta kayaknya. Apa ya? Untuk Gaya APK apa? ya, untuk Oh, APK ya. APK, heeh. Yang pertama kan dapat jatah baliho. Heeh. Rangkanya bikin sendiri. Oh, tak kira wis Ya. akan rangkane. Terus sebenarnya sama rangkanya, cuman ketika itu kan aku ngambil duluan. Terus tukang yang masang sama yang bikin baru soalnya sobek
itu sama bikin kartu nama. Oh, kartu nama. Jadi ketika kita door to door tuh ngasih tahu kita dari PSI, nomor sekian, dapil ini gitu, biar orang tuh tahu. Udah itu tok. Sama yang ini aku nggak masukin ke APK, cuman dana pribadiku buat bantulah, karena aku bikin promosi gratis ini kan yang sesuai dengan syarat-syaratku ya. Jadi yang unik, terus nggak pernah dipromosikan dia modelin ngemil. Kita kasih uang malahan. Kita kasih uang, tak modalin, kita titip uang, nanti kalau misalkan ketemu, kasih, misalkan orang yang beli atau nanti ketemu orang, kasih aja buat promosi. Jadi bantu promosi. Jadi ketika lihat videonya Amil, wah ini gratis ini, dia minimal nyoba, nanti kalau misalkan cocok kan dia balik lagi. Iya. Nah, sementara ini tak ajarin strategi-strategi kayak gitu. Sing terakhir sing bakpo iku ya. Ya, Mbak Po, ini masih ada 2-3 video lagi, masih proses editing. Oh, ngono. Kapan ya arep berburu ya anakku? Ya kemarin tuh golek gratisan. sebenarnya kemarin polanya tuh gini, Pak, nanti kalau ada orang yang nunjukin video ini, nanti kasih gratis. Cuman karena mungkin bapaknya nggak begitu, ya istilahnya gaptek lah, nggak tahu tentang sosmed, nggak tahu HP. Ya wes lah, maksudnya kalau ketemu orang di jalan aja kasih, misalkan anak kecil ada, atau misalkan anak beli satu dapat satu, kayak gitu aja. Titip uang lah ini, tak buat promosi Pak. Iya. Iku sing mbok iwangi iku sing kudu wong Kartoharjo. Enggak. Oh enggak. Tak khususkan Kota Madiun. Oh, khususkan Minimal kota. mereka tahu kalau misalkan aku dari PSI Kota Madiun, nggak harus dari dapilku. Aku juga pengen kenalin caleg-caleg dari dapil yang lain. Gitu. Karena kalau aku fokus di dapilku tok kayaknya nggak banyak. Malah kebanyakan itu yang dari Manguharjo, Taman, yang daftar, ikut daftar. Oh, anu daftar. Iya. Daftar Mas ini. Ya karena kalau misalkan random kan susah. Jadi kita bikin syarat, yang pertama kan itu. Dia minimal 1 tahun, sudah usaha 1 tahun. 1 tahun. Yang kedua, dia belum pernah diliput media manapun. Dia belum pernah dipromosikan lah. Yang ketiga, produknya unik. Terus yang keempat, apa namanya? Dia wilayah Kota Madiun. Wilayah Kota Madiun. Kayak syaratnya kur ya. Ya beberapa ya kayak gitulah. Karena kenapa harus 1 tahun? Kalau misalkan orang yang baru usaha itu susah buat diangkat. Minimal dia kalau udah jualan 1 tahun tuh udah tahu Wis enak sing ngerti siklusnya. lah ya. Oh nek wayahe bodo iku rame. Oh wayahe tahun baru sekian. Oh nek misalkan suro sepi dia udah tak melewati selama Iya, 1 tahun. Oke, kita promosikan. Jadi misalkan ada kendala kita tahu. Oh, belanja apa Bu sepi? Lah kemarin pas suro, ya emang suro itu masih siklusnya kayak gitu. Jadi nggak usah belanja banyak-banyak. Uang modalnya disimpan aja buat yang lain kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa ngasih masukan. Terus, oke, ambil contoh yang pertama itu mau bakpo ya. Uniknya bakpo apa? Bukannya yus bakpo. Bakpo Isal Jaya itu punya cerita sendiri di pribadiku. Dulu aku kalau misalkan nyari beli bakpo di alun-alun mesti Isal Jaya. Enak soalnya. Oh. Terus beberapa kali aku nyari penjualnya kok nggak ketemu ya di alun-alun tuh. Kadang ada pas wayahe pengen ngonten gak jualan. Boso wis bar mangan wareg lewat lho kok bakul. Oh, sering ya. Terus akhirnya kemarin aku buka itu ternyata ada yang daftar, kebetulan bapaknya yang jualan dan udah sepuh lah. Udah sepuh terus jualannya keliling. Habis itu kadang naik hujan itu ya banyak ceritanya. Jadi ya itu sampel satu aja. Oke, berarti bakpo itu lebih ke karena punya Cerita. history, Ya, punya cerita. kenapa unik itu sebenarnya ya untuk ini aja, untuk bahan konten aja. Ini cuman ayam geprek, terus harganya murah bisa DO. Kayaknya susah untuk diangkat. Ya gitulah, Iya, yang iya, normal oke. kan susah ya. Yang umum-umum. Oke, paham. Nah, jadi aku mau cerita dari Wahid. Apa? Jenengmu? Wahid Himawan Saputra, Wahid Himawan Saputra, caleg dari PSI nomor urut 4, nomor urut Dapil 4. 1 Kartoharjo. Dapil 1 Kartoharjo. Wis monggo promosi diri Duh, sendiri. ali ya gak nggawa iki ya. Kartu nama aku. Nyapa tidak gawe kartu nama? Kan biar tahu, Bos. Oh no. Gak gowo apa iki? Punya asisten. Duh, sudah. Apa gawe iki? Luar biasa.
Wah, ini. Oke. Nyuruh rakyat. Ya apa ya, mesti dibacakan ngono ya apa ya? Nih ya, dari PSI, misalkan yang Dapil Kartarjo bisa pilih saya kalau pengen tahu ya, ini gayananmu Zen kan klipnya iso. Nah, kalau misalkan nanti pengen tahu lebih lanjut ngobrol-ngobrol bisa DM di Instagram @1.wahid. Kalau misalkan yang luar dapil coblos PSI aja. Wis. Wes, apa no? Ya, apa meneh? Oke. Nah, kuwi mau cah dadi caleg dari pemuda lemah. Iki mau dari Wahid Himawan Saputra sing dirimu pengen takok-takok iso mau takok dhewe ning Wahid Himawan ning isor iki Benediktore Mumet. Gampang. Maksudnya ben kerja sih. Ya, iya. Nah, terus lah umpamane pengen nyoblos ya coblos umpamane ora ya wis gak apa-apa. Gak apa-apa, Wong gak aku apa-apa. ya ora nyoblos kok. Kalau punya jagoan yang sudah mungkin sudah secara emosi, secara pribadi punya, wah aku gak bisa nyoblos samain Mas. Aku nek liyane karena sudah ada Heeh. udah di udah dibantu, sudah dekat dari dulu, ya karena cocok ya udah pilih yang lain. Tapi yang belum punya pandangan mau ngajak ngobrol diskusi bisa. Nah, wis iku sing urung duwe. Yoi. Lah aku gak bakal nyoblos Wahid. Dapile beda. PSI bisa tapi ya. Kayak partai umat. Oke. Wis ngono matur suwun sing delok nganti bar. Aja lali like, share lan subscribe. Aja lali yo dihujat di komen. Terus enake ngundang caleg sapa maneh ya. Brintik. Brintik, tertarik wi. Iya, kan Ya. kota udah, perwakilan Oh. kabupaten satu Oh dong. iya, stand up komedian juga. Dari ya, Mas stand up Brintik. komedi kenapa? Apakah nanti masyarakat dihibur dengan ledakan tawa kan? Oke, wis cah pokoke kuwi mau aja lali, wis tak bulan-balene. Wis pokoke aja ning ndi ning Ning Medion Medion ae. ae.